Materi selanjutnya adalah kriteria pengakuan kewajiban bergantung. Untuk keharusan bergantung, khususnya rugi bergantung yang menimbulkan kewajiban, kaidah pengakuan keempat, yaitu keterukuran nilai kewajiban dan pasti tidaknya pengorbanan sumber ekonomi masa datang akan terjadi menimbulkan masalah pengakuan. Kewajiban kontraktual, konstruktif, dan demi keadilan dalam beberapa kasus juga bersifat bergantung, terutama bila kewajiban tersebut melibatkan penaksiran jumlah masa datang yang meragukan. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan yang lebih tegas untuk mengakui kewajiban yang berkaitan dengan rugi bergantung. FASB memberi contoh keadaan-keadaan kebergantungan rugi yang berpotensi memicu pengakuan kewajiban sebagai berikut. Pertama, ketertagihan piutang usaha, keharusan berkaitan dengan jaminan produk dan kerusakan produk, risiko rugi dan kerusakan propertis, kesatuan usaha akibat kebakaran, ledakan, dan bahaya lainnya, ancaman pengambil alihan aset oleh pemerintah, persengketaan yang memberatkan atau menunggu keputusan. Selanjutnya, MIM atau pungutan yang telah diajukan atau dikenakan atau yang mungkin terjadi. Risiko rugi akibat bencana yang ditanggung oleh perusahaan asuransi, kerugian, dan kecelakaan perusahaan reasuransi. Selanjutnya, jaminan terhadap piutang pihak lain, keharusan bank komersial dalam ikatan standby letters of credit, perjanjian untuk membeli kembali piutang atau aset yang terkait yang telah dijual. Rugi potensial yang dapat ditimbulkan oleh keadaan kebergantungan di atas dapat diakui sebelum terlaksananya kejadian yang menjadi syarat terjadinya rugi, atau hanya diakui pada saat diperoleh kepastian tentang status kejadian yang menjadi syarat. FASB menetapkan bahwa rugi tak siran yang dapat terjadi dari kebergantungan rugi harus diakru dengan membebankannya ke pendapatan bila kedua kondisi berikut dipenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Fauzia, BP 18110104. Saya akan menyampaikan materi tentang penilaian. Penilaian mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Makin mendekati jatuh tempo, nilai kewajiban akan makin mendekati nilai nominal kewajiban. Jadi, penilaian kewajiban pada saat tertentu adalah penilaian jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Dengan kata lain, penilaian adalah penentuan nilai sekarang kewajiban. Dalam hal obligasi, nilai sekarang tersebut disebut nilai bawaan. Nilai penulisan sekarang pada umumnya bergantung pada nilai pasar obligasi. Amortisasi diskon atau premium merupakan proses dalam rangka penulisan kewajiban untuk menentukan nilai pelunasan. Untuk kewajiban moneter, nilai sekarang biasanya ditentukan atas dasar aliran kas keluar masa datang diskon dengan tingkat bunga pasar sebagai tarif diskon. Penilaian kewajiban menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditor menilai jumlah saat dan ketidakpastian aliran kas kepada badan usaha. Penilaian kewajiban juga menyediakan informasi semantik berupa posisi keuangan, profitabilitas, likuiditas, dan solvensi. Atribut penilaian menurut PSAB ada 3, yaitu nilai pasar sekarang, nilai pelunasan neto, nilai diskonan aliran kas masa datang. Penilaian dalam tahap penulisan ada 3. Yang pertama, penilaian kewajiban setiap saat dalam periode dari saat pengakuan sampai pelunasan. Penentuan jumlah rupiah, pengorbanan ekonomi setiap saat seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Yang ketiga, penentuan nilai pelunasan sekarang. Ada kriteria pelenyapan kewajiban. Itu ada 3. Yang pertama, transfer aset, finansial atau non-finansial sebagai pemenuhan tugas atau keharusan. Yang kedua, dibebaskan secara yuridis. Yang ketiga, pengambilan oleh pihak lain. Yang keempat ada pembentukan dana pelunasan sampai titik pembebasan substantif. Yang berikutnya adalah masalah teoritis. Masalah teoritis ada 3. Yang pertama, pelunasan sebelum jatuh tempo. Yang kedua, utang terkonversi. Yang ketiga, pembebasan substantif. Jadi selanjutnya adalah pelunasan sebelum jatuh tempo.
Bila kewajiban dilunasi pada saat jatuh tempo, nilai jatuh tempo dengan sendirinya merefleksi nilai sekarang. Kewajiban sehingga tidak ada selisih antara jumlah rupiah yang dibayar dan nilai nominal. Nilai jatuh tempo juga akan sama dengan nilai buku atau nilai bawaan kewajiban karena proses amortisasi selisih nominal dan nilai pasar pada saat penerbitan utang. Selama beredar nilai pasar atau nilai sekarang, kewajiban berfluktuasi mengikuti tingkat bunga yang berlaku, tetapi pada umumnya fluktuasi tersebut tidak diakui dalam pembukuan debitor. Dengan kata lain, debitor tidak mengakui adanya utang atau fluktuasi harga. Oleh karena itu, bila utang dilunasi sebelum jatuh tempo, debitor harus menebus utang tersebut dengan harga pasar sehingga dapat terjadi selisih antara nilai bawaan dan nilai penembusan. Penarikan kembali obligasi yang beredar adalah suatu transaksi yang mempengaruhi kontrak antara debitor dan kreditor, tetapi transaksi ini sangat berbeda dengan transaksi aliran kegiatan operasi dan transaksi penggunaan aset. Dengan demikian, terdapat pandangan bahwa utang atau rugi yang berasal dari transaksi tersebut harus dilaporkan sebagai suatu penyesuaian modal. Jadi, dalam hal untung, dia dianggap sebagai jumlah rupiah kredit yang menunjukkan semacam suatu sumbangan atau donasi oleh suatu kelompok investor atau kreditor kepada kelompok investor lainnya pemegang saham. Dalam hal rugi, dia dianggap sebagai berkurangnya hak atau laba ditahan. Keberatan terhadap pandangan ini adalah bahwa perbedaan status pemegang obligasi dan pemegang saham adalah sangat penting sekali ditinjau dari segi yuridis, sehingga harus dibedakan pula secara tegas perlakuan dan pelaporan keduanya. Bergantung pada sifatnya, untung atau rugi dapat dilaporkan sebagai post ordinar atau post extraordinar. Kriteria untuk menentukan hal ini adalah apakah pos tersebut merupakan akibat dari transaksi atau kejadian yang bersifat sebagai berikut. Yang ada 3, sangat berbeda dengan kegiatan operasi, rutin kesatuan usaha. Yang kedua, tidak diharapkan akan sering terjadi. Yang ketiga, berpengaruh material terhadap operasi perusahaan secara keseluruhan. Ketentuan APBD dan PSAB di atas berlaku baik untuk penarikan kembali utang dengan atau pendanaan. APD berargumen bahwa sifat semua pelunasan utang sebelum jatuh tempo pada dasarnya sama. Untuk pelunasan dengan pendanaan sebenarnya terdapat 3 perlakuan alternatif untuk selisih, yaitu selisih diamortisasi selama sisa umur semula utang yang ditarik kembali, selisih diamortisasi selama umur utang baru yang diterbitkan, selisih diakui pada saat penarikan yang dilaporkan di statement laba rugi tahun bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Agnesia, BP 19110061, ingin membacakan yang pertama, utang terkonversi. Telah disinggungkan sebelumnya tentang aset dan kewajiban finansial yang merupakan pos-pos keuangan sebagai konsekuensi adanya instrumen finansial. Instrumen finansial pada dasarnya bahwa obligasi terkonversi biasanya mempunyai. Yang kedua, pembebasan substantif. Telah disebutkan bahwa kewajiban dapat dinyatakan terlunasi dan lenyap apabila telah dilakukannya pembayaran atau telah terjadi pembebasan secara hukum oleh pihak kreditor atau pengadilan. Bila telah dicapai saat sehingga debitor tidak perlu lagi melakukan pembayaran di masa datang yang berkaitan dengan pinjaman tersebut, maka pada saat tersebut secara substantif debitor sudah bebas dari kewajiban sehingga dapat mengakui kewajiban dan aset dalam perwalian meskipun utang belum jatuh waktu atau jatuh tempo. Demikian juga bila debitor membentuk dan melunasi utang obligasi pada saat debitor sudah tidak perlu lagi membayar atau menyetor kas ke dana tersebut karena kas yang telah disetor dan pendapatan dari dana tersebut sudah pasti akan cukup untuk menutupi utang pada saat jatuh tempo, maka saat itu kewajiban debitor secara substantif dianggap lenyap meskipun kewajiban belum jatuh tempo. Jadi pada saat tidak ada lagi keharusan membayar, telah terjadi pembebasan substantif. Yang ketiga, hak mengkompensasi. Telah disinggungkan sebelumnya bahwa kewajiban tidak selayaknya